arsy ini kan dijaga sama 4 malaikat. Nah, di sekitarnya itu ada 70.000 shaf barisan dari para malaikat yang disebut namanya malaikat hafun. Kerjaannya ngelilingin itu. Safun khalfa saffin yatufuna bil arsh. Adapun satu barisan yaitu berada di belakang satu shaf yang lain, yatufuna bil arsh, yang mengelilingi oleh mereka siapa para malaikat tadi, satu barisan itu bil arsh, di arsh. Jadi satu barisan ada di belakang barisan lagi. Jadi berbaris gitu. Ya. Dan itu semua yatufuna bil arsh, mengelilingi arsh. Nah, ya, ini kan bisa arsh nih. Gitu. Ya, kan ngejaga dari 4 penjuru ada yang jaga nih. 4. Nah, di ini ada barisan nih sekelilingnya. Di sekitar ini ada barisan. Nah, di depan, di belakang barisannya ada barisan lagi. Paham ya? Gitu. Kayak orang tawaf lah ya. Orang tawaf di Ka'bah itu kan begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Mas'alatun ayat hadhihi masalah. Adapun ini adalah suatu permasalahan. Apa permasalahannya? Idza qila laka wa kaifa tu'minu bil malaikati. Apabila dikatakan maka kepadamu wa kaifa tu'minu bil malaikati, wa kaifa tu'minu, wa kaifa dan bagaimana tu'minu beriman oleh engkau bil malaikati kepada para malaikat. Fal jawabu maka adapun jawabannya antakula, yaitu hendaknya mengatakan oleh engkau innal malaikata asnafun, ya betul ya, sungguhnya para malaikat itu adalah asnafun, adalah bermacam-macam, ya. Adalah bermacam-macam. Ay anwa'un katsiratun, yakni anwa'un katsiratun, warna, beberapa warna, katsiratun yang banyak. Fi ahwalihim hal ada ahwalihim keadaan mereka. Fi ahwalihim pada keadaannya mereka malaikat, wa af'alihim dan juga perbuatan-perbuatannya mereka para malaikat, wa askalihim dan bentuk-bentuk mereka para malaikat. Jadi kalau ditanya bagaimana iman kepada malaikat, katakan malaikat itu banyak macamnya. Macamnya banyak ya. Warnanya banyak. Keadaan mereka berbeda-beda, banyak. Terus perbuatan mereka juga banyak, berbeda-beda. Askal mereka, bentuk mereka banyak, berbeda-beda. Ada yang malaikat yang memang tugasnya suruh sujud aja dari mulai diciptain sampai kiamat. Ada. Jadi macam-macam bentukannya. Faminhum maka adalah sebagian dari mereka para malaikat. Adapun hamalatul arsh, adapun malaikat penjaga arsh. Hamalah itu membawa awalnya membawa arsh, tapi kita katakan menjaga arsh. Wahum dan adapun mereka hamalatul arsh, mereka malaikat yang menjaga arsh, menjaga singgasana, yaitu a'la tabaqatil malaikati, yaitu paling tingginya tabaqat, beberapa pangkat al malaikah, para malaikat.
Jadi malaikat hamalatul arsy itu adalah paling tingginya pangkat para malaikat. Paling tingginya ya dari pangkat-pangkat para malaikat. Itu malaikat hamalatul arsy namanya. Kemudian wa awwaluhum wujudan, dan adapun wa awwaluhum, dan paling pertamanya mereka hamalatul arsy wujudan apa? Yang pertama wujudan, adanya, keberadaan mereka itu paling pertama. Jadi awal keberadaannya dari para malaikat itu adalah malaikat hamalatul arsy. Wahum, dan adapun mereka siapa? Hamalatul arsy, yaitu arba'atun wahum fid dunya arba'atun. Wahum, dan adapun mereka para malaikat hamalatul arsy fid dunya, di dunia, yaitu arba'atun, yaitu ada 4. Wa fi yaumil qiyamati samaniyatun, dan wa fi yaumil qiyamah, dan pada hari kiamat samaniyatun ada 8. Dan adalah pada hari kiamat samaniyatun ada 8. Di dunia cuma ada 4, tapi ntar di akhirat nambah jadi 8 di hari kiamat. Hari kiamat ada 8. Ala suratil awali. Jadi malaikat hamalatul arsy itu ala suratil awal, itu atas bentuknya, surahnya, gambarannya al-awal. Apa awal itu? Kijang tahu ya, kijang. Kan kijang mobil bukan. Kijang hewan, kijang tahu ya. Kijang apa kita, rusa ya? Hah? Sejenis rusa ya. Tapi dia kan lebih bagus ini. Tanduknya dia. Kijang. Ma baina adlafiha ila rukbiha masiratul sab'ina. Ma baina adlafiha, dan adapun sesuatu di antara adlaf itu apa? Kuku ya. Kuku-kukunya awal, kuku-kukunya kijang tadi, ila rukbiha, sampai apa namanya? Dengkul ya, sampai dengkulnya si awal, yaitu masiratul sab'ina aman, yaitu perjalanan selama 70 tahun. Jadi kuku ame dengkul itu jarak perjalanannya jalan berapa ya? 70 tahun itu catatannya lit-ta'iril musri'i. 70 tahun bagi sesuatu yang terbang al-musri, yang cepat. Jadi apapun yang bisa terbang yang tercepat itu perjalanan berapa? 70 tahun. Jadi bukan perjalanan kita, perjalanan sesuatu yang bisa terbang yang tercepat, al-musri, yang tercepat. Apa yang tercepat? Sekarang jet mungkin ya. Kapsul itu yang orang-orang ke bulan itu kan roket. Ya, perjalanan roket 70 tahun. Itu jarak dari kukunya ke dengkul malaikat hamalatul arsy. Itu tingginya gimana itu ya? Itu tinggi banget itu berarti ya. Orang dari kuku sampai dengkul aja jaraknya 70 tahun perjalanan. Bayangin aja itu. Itu 70 tahun catatannya apa? Perjalanan yang paling cepat itu terbangnya. Kalau ada burung yang paling cepat terbangnya, itu cara
Kalau pesawat-pesawat yang ada kan kurang cepat. Ya. Kemudian wa amma sifatul arsy dan adapun sifatnya arsy, sifatnya singgasana tadi arsy, yaitu fakila, yaitu maka dikatakan annahu, bahwa sesungguhnya arsy yaitu jauharatun hadra, yaitu jauharatun hadra. Arsy itu disifatinya bahwa jauharatun hadra, yaitu permata yang hijau. Jauharah ya, permata yang hijau. Jadi terbuat dari permata yang hijau sifatnya. Ada permata. Wa huwa, dan adapun dia arsy yaitu min a'dhamil makhluqati khalqan. Yaitu min a'dhamil makhluqat, yaitu bagian dari paling agungnya beberapa makhluk, khalqan, hal penciptaannya. Dalam keadaan penciptaannya. Jadi paling agung penciptaannya. Ini arsy dari beberapa makhluk yang Allah ciptai. Wa yuksa kulla yaumin alfa launin minan nur. Wa yuksa, dan dihiasi, dikasih kiswah. Wa yuksa itu dan dikasih kiswah. Nah, kita arti dihiasi aja ya. Kita arti hiasi aja. Karena wa yuksa itu kayak Ka'bah dikasih kiswah namanya, dihias. Wa yuksa, dan dihiasi atau dikasih kiswah kulla yaumin, setiap hari. Siapa yang dikasih kiswah? Apa yang dikasih kiswah? Arsy. Kulla yaumin, setiap hari, alfa launin minan nur, dengan 1000 warna minan nur, dari cahaya. Jadi setiap hari dikasih kiswah, diselimuti itu arsy dengan 1000 macam warna dari cahaya. Jadi cahaya ini banyak warna ternyata, bukan hanya yang kita anggap putih cahaya, tapi warnanya banyak, 1000 macam warna dari cahaya. Warna apa juga sebutin? Ya kita nggak tahu ya warna apa aja, orang cahaya. 1000 macam warna minan nur, dari cahaya. Jadi setiap hari, bayangin setiap hari Allah menghiasi arsy itu dengan 1000 macam warna dari cahaya. La yastati'u ayyanzura ilaihi khalqun, la yastati'u, yang tidak akan mampu, ayyanzura, untuk melihat, ilaihi, kepada arsy, siapa? Khalqun, oleh makhluk. Jadi makhluk tuh nggak bakal mampu melihat kepada arsy. Makhluk min khalqillahi ta'ala, dari ciptaannya Allah Ta'ala. Jadi nggak ada yang mampu untuk melihat arsy. Saking indahnya arsy. Saking indahnya arsy, nggak ada yang mampu untuk memandang, melihat keindahannya arsy dari makhluk-makhluk Allah. Wal asya'u kulluha fil arsy kahalqati fi falatin, atau kahilqati fi falatin. Wal asya, dan adapun beberapa perkara, kulluha, semuanya perkara ya. Wal asya, dan adapun segala sesuatu ya. Kulluha, semuanya al asya, fil arsy, yang ada di arsy, yaitu kahilqatin fi falatin, atau kahalqatin fi falatin, yaitu seperti lingkaran yang ada fi falatin, di tanah lapang. Jadi apapun yang ada di arsy, perkara-perkara itu seperti halaqah di tanah lapang. Jadi semuanya ada lingkaran. Tanah kosong, falatin, tanah kosong. Wakila, dan dikatakan innal arsya qiblatun ahlis sama kama annal ka'bata qiblatun ahlil ardi. Dan dikatakan sungguhnya arsy itu adalah kiblatnya penduduk langit, sebagaimana annal ka'bata, bahwasanya Ka'bah yaitu kiblatun ahlil ardi, yaitu kiblatnya penduduk bumi. Jadi arsy itu dikatakan kiblatnya siapa? Penduduk langit. Jadi banyak malaikat tuh yang tawaf mengelilingi arsy.
jadi kiblatnya. Wa minhum, dan adalah sebagian dari mereka para malaikat hafuna. Adapun malaikat hafun, ya, ada namanya malaikat tuh sebutannya ada malaikat hamalatul arsh. Terus ada namanya malaikat hafun namanya. Hamalatul arsh tuh yang ada sekarang di dunia berapa ya yang jaga? 4. Nanti pada hari kiamat berapa ya? 8. 4 ini nggak tahu namanya siapa, yang ada di dirahasiain, nggak ada yang tahu. Ntar 8 tuh ada tambahannya. Qala Wahbun ibn Munabbih, qala Wahab bin Munabbih, telah berkata oleh Sayyidina Wahab bin Munabbih, apa kata Sayyidina Wahab? Inna haulal arsy sab'ina alfa saffin minal malaikah. Sungguhnya adalah di sekitaran arsy itu sab'ina alfa saffin ada 70 ribu barisan minal malaikati dari para malaikat. Jadi di arsy itu, di sekitaran arsy itu ada berapa? 70 ribu barisan sof minal malaikah. Jadi arsy ini kan dijaga sama 4 malaikat. Nah di sekitarnya itu ada 70 ribu sof barisan dari para malaikat yang disebut namanya malaikat hafun. Kerjaannya ngelilingin itu. Safun khalfa saffin yatufuna bil arsh. Adapun satu barisan yaitu berada di belakang satu saf yang lain, yatufuna bil arsh, yang mengelilingi oleh mereka siapa para malaikat tadi, satu barisan itu bil arsh, di arsh. Jadi satu barisan ada di belakang barisan lagi. Jadi berbaris gitu. Ya. Dan itu semua yatufuna bil arsh, mengelilingi arsh. Nah, ya, ini kan misal arsh nih. Gitu. Ya, kan ngejaga dari 4 penjuru ada yang jaga nih. 4. Nah di ini ada barisan nih sekelilingnya. Di sekitar ini ada barisan. Nah di depan, di belakang barisannya ada barisan lagi. Wah, ya, gitu. Kayak orang tawaf lah ya. Orang tawaf di Ka'bah itu kan begitu. Terus apa itu? Yakbalu, ya betul ya. Yakbalu haula wa yakbalu haula. Menghadap oleh mereka. Mana tadi? Wa yakbalu haula, dan menghadap juga oleh mereka. Maksudnya saling berhadapan. Saling berhadapan. Yakbalu haula, menghadap oleh mereka para malaikat tadi ya. Oleh malaikat hafun yang barisan itu, yang satu saf tadi, wa yakbalu haula, dan juga menghadap pula oleh mereka yang lain. Jadi saling berhadapan. Di barisan itu ada saling berhadapan. Fa idza istaqbala ba'dhum ba'dhan, fa idza istaqbala, maka apabila saling berhadapan, istaqbala saling berhadapan, ba'dhum oleh sebagian mereka para malaikat hafun ba'dhan dengan sebagiannya, halala maka bertahlil, halala haula maka bertahlil oleh mereka, wa kabbara dan bertakbir haula oleh mereka para malaikat. Jadi ketika saling berhadapan, takbir, tahlil gitu. Ya. Tahlil dan takbir, saling baca tahlil, saling baca takbir ketika berhadapan. La ilaha illallah, wallahu akbar, la ilaha illallah. Saling saut-sautan, nggak dim-diman gitu. Jadi ketemu tahlil, takbir. Enggak takbir, enggak sih. Saling takbir aja, Allahu akbar, enggak gitu. Enggak begitu. Enggak ada yang komando takbir gitu, enggak ada.
Nah, nggak ada juga afdalul dzikri fa'alam annahu la ilaha illallah. Pokoknya ketika ketemu berhadapan udah saling tahlil, saling takbir. Wa min waraihim sab'una alfa saffin. Nah, ini jadi satu soft itu ada di belakang soft yang lain barisannya. Tapi wa min waraihim, dan dari belakang mereka para malaikat khafun tadi, yang satu soft tadi, sab'una alfa saffin, ada 70.000 barisan. Nah, ini gimana cara bayang? Udah susah dibayangin ya. Susah bayang ini ya. Kan di sekitar arsy itu ada berapa? Enggak, di sekitar arsy itu ada 70.000 barisan. Ya, sebut malaikat haful. Nanti di belakang barisan itu ada barisan lagi, dan di belakangnya ada 70.000 lagi barisan. Berapa ribu tuh udah? Udah banyak banget kan? Ntar ada jumlah lagi tuh. Yang 70.000 di belakang ini, wa min waraihim sab'una alfa saffin qiyamul aidihim ila anakihim. Qiyamul aidihim, yang mendirikan oleh tangan-tangan mereka para malaikat yang 70.000 ini, ila anakihim, ke pundak-pundak mereka. Jadi ngangkat tangannya, dia berdiri sambil megang pundak ya. Wadi'ina laha ala awatikihim. Wadi'ina, yang meletakkan oleh mereka. Wadi'ina ya. Betul. Harus melihat. Tapi wadi'ina, yang meletakkan laha, bagi tangan-tangan mereka tadi, laha bagi ID ya, bagi tangan-tangan, ala awatikihim, atas pundak-pundak mereka. Jadi tangannya ditaruh di pundak. Fa idza sami'u takbira ulaika wa tahlilahum ya. Wa idza sami'u takbira ulaika wa tahlilahum, maka ketika mendengar oleh mereka akan takbirnya mereka si siapa? Sab'una alf saffin, wa tahlilahum, dan tahlilnya mereka si sab'una alf saffin tadi, rafa'u aswatahum, maka mengangkat oleh mereka bentar. Sudah. Faida sami'u, maka ketika mendengar oleh mereka si sab'una alfi saffin tadi ya, takbira ulaika, takbirnya mereka yang mana nih? Ba'dhum tadi itu, istaqbala ba'dhum tadi itu. Ba'dhum tadi takbirnya si malaikat yang ada di saling berhadapan tadi itu ya. Wa tahlilahum, dan tahlilnya malaikat yang apa? Saling berhadapan. Jadi ini yang belakangnya kan ada 70.000 barisan nih. Kan ketika yang saling berhadapan ini ketemu takbir dan tahlil, nah yang belakang ini ngedengar takbirnya, tahlilnya yang tadi saling berhadapan, kedengar. Jadi wa idza sami'u, ketika mereka mendengar si 70.000 barisan ini yang ada di belakangnya tadi, mendengar apa? Takbirnya mereka yang saling berhadapan dan tahlilnya mereka yang saling berhadapan tadi. Nah, itu kembalinya di situ. Maka apa? Maka rafa'u aswatahum, maka meninggikan oleh mereka si 70.000 barisan yang di belakang tadi akan suara-suara mereka. Jadi kayak kalau kita barisan tuh depan tuh Shallu ala Muhammad, depan tuh gitu. Nah, yang belakang nyaut nih gitu. Lebih kencang yang belakang nih. Faqalu, maka mengatakan oleh mereka si sab'una alfi saffin tadi yang ada di belakang, apa yang mereka katakan? Nah, tadi
Tadi bilang subhanakallahumma wa bihamdika ma a'zamaka wa ahlamaka antallahu la ilaha ghairuka antal akbar wal khalqu kulluhum laka raji'un. Nah, itu bacaannya. Nah, jadi baca tasbih dia ya. Subhanakallahumma, subhanaka maha suci engkau, Allahumma ya Allah, wa bihamdika dan dengan sebab memuji kepada engkau, ma'a'zamaka ya, ma'a'zamaka benar ya, wa ahlamaka. Ma'a'zamaka wa ahlamaka, adapun sesuatu yang paling agung ya, a'zamaka, yang paling agungnya tuh engkau, wa ahlamaka dan paling sabarnya engkau, antallahu adapun engkau adalah Allah, la ilaha ghairuk yang tidak ada oleh maujud ghairuka selain engkau, antal akbaru adapun engkau ya Allah al-akbar yaitu paling maha besar ya, wal khalqu dan adapun makhluk kulluhum semuanya makhluk laka kepada engkau yaitu raji'una yaitu bakal kembali oleh mereka makhluk. Itu tasbihnya malaikat yang ada di belakang tadi itu. Jadi ketika mendengar takbir dan tahlilnya malaikat yang saling berhadapan, yang di belakang ini yang 70.000 dengan meninggikan suara mengatakan subhanakallahumma wa bihamdika ma a'zamaka wa ahlamaka antallahu la ilaha ghairuk wal khalqu kulluhum raji'un. Tuh. Nah, lucu lagi nih. Ini kan di belakang ada berapa tadi? 70.000. Wa min wara'i haula mi'atu alfi safin minal malaikah. Nah, di belakang 70.000 nih, wa min wara'i haula dan dari belakangnya mereka yang 70.000 tadi ada mi'atu alfi safin, ada 100.000 barisan. Berapa itu jumlahnya ya? Udah banyak banget jumlahnya itu, udah enggak hitung. Ada berapa? 100.000 barisan dari malaikat. Qad wada'ul yumna 'alal yusra, sungguh telah meletakkan oleh mereka si 100.000 barisan tadi al yumna akan tangan kanan, 'alal yusra sedekap dia. Kalau tadi yang di belakang 70.000 tangannya di bahu megangnya. Kalau ini sedekap. Ya, kan meletakin tangan kanan di atas tangan kiri namanya kayak orang sholat gitu. Taruh. Adanya berapa itu? 100.000 barisan ya. Laisa minhum ahadun illa yusabbihu bitasbihihi. Laisa minhum ahad, yang tidak ada minhum dari mereka, yaitu dari mereka siapa? Yang 100.000 barisan tadi, ahadun oleh salah seorang, illa yusabbihu kecuali atau melahirkan bertasbih oleh si ahad tadi atau oleh si malaikat tadi yang ada di barisan tadi, bitasbihin dengan suatu tasbih, la yusabbihul akhar, yang tidak bertasbih, la yusabbihu betul ya, la yusabbihu yang tidak bertasbih akan tasbih, ya kan tasbih benar balanya punya ke tasbih al akharu oleh yang lain. Illa yusabbihu bitasbihin, melainkan bertasbih oleh si ahad bitasbihin dengan suatu tasbih,
La yusabbihu, yang tidak bertasbih, ya, yang tidak membaca tasbih maksudnya, akan suatu tasbih al-akharu oleh yang lain. Jadi sama semuanya bertasbih. Ma baina janahai, bener ya, ma baina janahai ahadihim, ma baina janahai ahadihim, dan adapun sesuatu yang ada janahai di antara dua sayap ahadihim, salah seorang dari mereka para malaikat yang 100.000 tadi, yaitu masiratun sama nimi'ati amin, yaitu perjalanan selama berapa? 800 tahun. Jadi antara sayap dengan sayap itu jaraknya perjalanan 800 tahun. Ya udah, kita nggak bisa bayangin deh kalau malaikat itu ya. Nggak bisa bayangin. Coba bayangin, di barisan belakang nih ada malaikat yang bertasbih juga, yang saling bertasbih, yang dia punya sayap, mabaina janahi, sesuatu yang ada di antara dua, dua sayapnya itu perjalanan berapa? 800 tahun. Susah dibayangin. Kita bayangin malaikat aja udah susah, gimana mau bayangin Allah? Udah nggak bisa. Kita mau bayangin malaikat tidak susah dibayangin. Dia punya sayap, di antaranya itu jaraknya berapa? 800 tahun. Malaikat hamal itu harus dari kuku ke dengkulnya aja perjalanan 70 tahun. Itu paling cepat ya jalanannya. Udah susah dibayanginnya ya. Wa ma baina syahmatai udhuni ahadihim ila atikihi 400 amin. Dan adapun sesuatu yang ada di antara syahmatai udhuni, syahmatai itu apa? Dua daun telinga. Syahmatai dua daun telinga, syahmatai udhunin, sesuatu di antara dua daun telinga, ahadihim, salah satu di antara mereka, di antara mereka malaikat yang 100.000 ya, kembalinya ke Mi'atu Alfi Sofin tadi. Itu di antara dua daun telinganya kemana? Ila atikihi, ke pundak mereka. Ke pundaknya si Ahad. Itu perjalanan arba'u mi'ati amin. Itu perjalanan 400 tahun. Jadi jarak antara daun telinga ame pundaknya itu perjalanan berapa? Bayangin tuh, gimana cara bayangin tingginya. Ya. Ini saya Nawawi nemu aja begini-begini. Gimana? Insyaallah baca. Wahtajaballahu 'anil malaikati alladzina haulal 'arsy bi 70 hijaban. Wahtajaba, dan telah menutupi Allahu oleh Allah 'anil malaikati, dari para malaikat, alladzina yang ada oleh mereka, haulal 'arsy di sekitar arsy, bi 70 hijaban, dengan 70 penutup minan nur, dari cahaya. Jadi Allah memberikan penutup ya, memberikan hijab dari para malaikat yang ada di sekitar arsy. Alladzina itu badal dari malaikat, haulal arsy yang ada di sekitar arsy, bisa ba'ina hijaban, dengan 70 berapa? Hijab penutup. Min nur, dari cahaya. Lapis-lapisannya nih ya. Wa sab'ina hijaban min zulma. Jadi 70 lapis penutup dari cahaya, min nur, wa sab'ina hijaban min zulmatin. Dan juga 70 lapis penutup min zulmatin, dari kegelapan. Pertama ditutup dengan 7 lapis cahaya, yang kedua ditutup dengan 70 lapis kegelapan. Apa tuh? Min min durrin abyad, ya, dari mutiara. Wasabi'ina hijaban min zulma, wasabi'ina hijaban min durrin abyad. Nah, dari tutup
Kan lapis pertama apa? Cahaya. Lapis kedua kegelapan. Lapis berikutnya mutiara yang putih. Lapisannya lagi ditutup dengan mutiara yang putih. Lapis ketiga tuh ya. Kemudian wasabi'ina hijaban min yaqutil ahmar. Nah, dari mutiara yang putih itu wasabi'ina hijaban dan 70 penutup juga min yaqutil ahmar, dari yakut merah. Yakut yang berwarna merah. Lapisannya lagi tuh. Wasabi'ina hijaban min zabarjad akhdar. Min zabarjad akhdar. Dan 70 penutup hijab juga min zabarjad akhdar, dari zamrud yang hijau. Macam-macam menutup ya. Jamrudnya bukan jamrud yang ada di sini. Jamrud. Yakut juga bukan yakut yang di sini. Ini mah bukan yakut yang ini juga, bukan kemarin kasus bukan. Wasabiina hijaban min saljin. Nah, itu. Dan juga ada 70 penutup juga min saljin, dari salju. Salju ya, batu es. Wasabiina hijaban min ma. Ada 70 lagi penutup min ma'in, dari air. Wasabiina hijaban min baradin, dan ada 70 lagi penutup min baradin, dari hujan. Yang dari air hujan. Udah itu penutupnya itu terakhir dari hujan. Makanya yang tidak turun-turun hujan itu penutup terakhir. Yang ada di sekitar langit itu. Ya. Air, barad, hujan, terakhir tuh ya di atasnya lagi salju. Maka kita nggak kebagian salju. Kadang-kadang ada juga yang sebagian ya kena salju. Cuman nggak ada tuh yang turun jamrut, nggak ada. Nah, batasannya cuma di salju aja udah yang turun. Loh, enak kalau yang jamrut tuh saya adang ini ya. Baskom kecil ya, emang gede udah. Jala kita tembak aja udah. Wa ma la ya'lamuhu illallah. Wa ma la ya'lamuhu, dan sesuatu yang tidak mengetahui akan sesuatu tadi ya, atau kepada sesuatu tadi illallah, melainkan Allah. Udah nggak ada lagi yang tahu kecuali Allah. Jadi intinya di sini dijelasin lapisan yang ada di sekitar aras itu luar biasa penutupnya, sehingga nggak ada yang tahu lagi kecuali Allah. Sekarang 70 lapis, 70 lapis penutup ya. Kita satu aja nggak tahu nih lapis 70. Ini malaikat apa tuh? Ada berapa ya? Satu, arsh, yang kedua hafun, nah, baru yang ketiga wa minhum ruhaniyun, dan adalah sebagian dari mereka para malaikat, macam malaikat. Adapun malaikat ruhaniyun, namanya malaikat ruhani. Kila dikatakan hum, adapun mereka siapa? Malaikat ruhaniyun fi ardin bayda. Fi ardin bayda. Adapun mereka si malaikat ruhaniyun, yaitu fi ardin bayda, yaitu ada di bumi yang putih. Ada di tanah yang putih. Bayda. Karrohami, seperti batu marmer. Ar-rohami, batu marmer. Erduha, adapun luasnya si ardin bayda tadi, yaitu masiratus syamsi arba'ina yawman. Benar ya? Masiratus syamsi, betul ya?
yaitu perjalanan matahari selama arba'ina yauman, selama 40 hari. Jadi luasnya si Ardil Bayda tadi itu perjalanan matahari selama 40 hari. Perjalanan matahari itu luasnya. Tuluha, adapun panjangnya Ardul Bayda, la ya'lamuhu illallah, yaitu tidak mengetahui kepada tuluhannya kecuali Allah. Jadi nggak ada yang mengetahui panjangnya itu kecuali Allah. Jadi kalau luas memang ada gambaran tuh, kata Syekh Nawawi, gambarannya perjalanan matahari selama 40 hari. Tapi kalau panjangnya nggak ada yang tahu kecuali Allah. Tinggal dicari dari tanah yang putih kayak marmer, batu marmer, di mana adanya. Nah itu malaikat rohani. Ya tentunya ya susah ya nyarinya ya. Gitu. Susah. Marmer-marmer yang ada kan di sini, marmer-marmer. Ini kan bukan marmer buatan manusia, bukan ya. Bukan marmer asli yang Allah ciptakan. Walahum zazalun bitasbihin wa tahlil. Walahum, dan bagi mereka, dan adalah bagi mereka, khobar ya, khobar koda. Walahum, dan adalah bagi mereka siapa? Malaikat ruhaniyun. Adapun zazalun, adapun gemuruh. Zazalun tuh gemuruh suara gemuruh, tahu ya? Kalau itu pernah dengar banjir bandang datang tuh bunyinya kenceng banget. Dulu kita SD kelas 5 tuh waktu di Lempuyang banjir tuh, kita di sawah suara air datang tuh itu datang. Suara air tuh kencang bunyinya. Nah gemuruh namanya. Tapi gemuruhnya bitasbihin wa tahlil, dengan apa? Dengan bacaan tasbih dan tahlil. Jadi mereka tuh suara tahlil sama tasbihnya kencang. Ilu kayak kita biasa itu lah ya. Puluhan gitu. Gitu. Menggema gitu. Jadi suara mereka tuh menggema. Ada gemaknya, ada gemuruhnya. Itu. Tahlil tasbihnya menggema. Jadi para malaikat itu senantiasa bertahlil, bertasbih, itu begitu. Lau kushifa an sauti ahadihim, seandainya kushifa dibuka, an sauti ahadihim, dari suara salah satu dari mereka, dibuka aja salah suaranya, salah satu dari mereka malaikat ruhaniyun, lahalaka ahlul ardi min hauli sautihi. Lahalaka, pasti halaka, hancur, binasa, ahlul ardi, oleh penduduk bumi, binasanya min hauli sautihi, dari apa namanya, huru haranya suara si Ahad tadi. Huru hara ya, huru hara tuh suara gemuruh tadi ya, suaranya. Jadi kalau seandainya dibuka aja tuh tasbihnya dan tahlilnya satu aja malaikat dan rohaniun, pasti apa? Penduduk bumi itu binasa. Bagusnya nggak kedengar. Sudah mandi besar udah. Mandi dulu. Udah. Bayangin tuh, kalau dibuka aja suaranya, penduduk bumi hancur. Penduduk bumi hancur kalau dibuka. Soalnya malaikat Jibril aja ketika menghancurkan ya,
menghancurkan penduduk Ashabul Qaryah ya. Yang di Yasin itu dikatakan wadrib lahum masalan ashabal qaryati id ja'ahal mursalun id arsalna ilaihim musnini fakadzabuhuma fazazna bisalisin faqalu inna ilaikum mursalun. Ini Ashabul Qaryah ini disebut di dalam Yasin karena satu kampung, satu daerah dibinasakan oleh Allah. Dengan cara apa dibinasakannya? Malaikat Jibril dehem doang. Hancur, mati semua. Malaikat Jibril dehem. Makanya jangan suruh dehem, dia hancur. Itu dehem doang. Kalau bersin, nah, udah. Banyak. Satu daerah doang. Jadi di Syria, Damaskus itu dulu ada namanya daerah Antioquia namanya. Antioquia. Yaitu disebutnya di Yasin itu Ashabul Qaryah. Qaryahnya itu namanya Antioquia. Satu penduduk maksiat semua sama Allah. Durhaka sama Allah, nggak mau iman. Sampai diutus sama Nabi Isa 3 utusan buat dakwah tuh di negeri Antioquia. 3 utusan. 2 utusan, awalnya 2 utusan dulu. 2 utusan dikirim. Kemudian ditangkap sama raja. Ditangkap. Diutus 1 lagi, namanya Sam'un. Nah, Sam'un ini jadi mata-mata, nyerupa. Apa? Kalau bahasa kita apa tuh? Kalau mata-mata apa? Enggak, bukan intel, itu mau ketinggian. Enggak, kalau itu cepu. Disuruh nyamar sama Nabi Isa, ente mah nyamar. Udah, ente nyamar, ibadah ente diem-diem, udah ente nyamar aja. Nyamarlah singkat cerita nih, nyamar buat nyelamatin nih 2 orang. 2 orang utusan ini. Ya intinya pada akhirnya, kita nggak panjang lebar di sini, pada akhirnya, walaupun udah udah dikirim 3 utusan, penduduk itu nggak ada yang iman kecuali 1 orang yang beriman. Nah, karena nggak ada yang iman udah dikirim, bahkan memenjarakannya orang-orang yang diutus oleh Nabi Isa, akhirnya Allah ini menurunkan azab, siksaan, menurunkan azab dengan cara malaikat Jibril nggak usah turun ngebalikin gunung, nggak, udah teriak aja. Satu teriakan, satu deheman, hancur itu semua. Binasa. Termasuk yang tadi iman tuh, ikut mati. Makanya maksiatnya kita tuh, yang mabok gua, yang kagak sholat gua, ngapain lu ikut campur? Justru kita yang taat ini ketika Allah turun azab, kita ke bawah. Kita ke bawah. Itu yang iman 1 orang, lantaran banyak yang nggak iman, dia ikut mati dalam Ashabul Qaryah itu. Kan dia ada di kampung itu, kecuali dia pindah. Kan Nabi Yunus itu dimakan ikan itu, lantaran ngomong ke umatnya, kalau ente nggak iman sama Allah, nggak beriman sama Allah, nanti Allah bakal turun azab. Kalau ente masih nggak iman, dalam 3 hari Allah bakal turun azab. Nah, umatnya cerdas. Kita lihat Yunus. Dia kan bilang 3 hari. Ini hari apa nih? Hari Sabtu misal. Ngomong nih. Dan 3 hari ente masih nggak iman, maka Allah bakal turunin azab. Binasa ente semua di sini. Nah, umatnya cerdas. Kata umatnya, kita lihat aja. Kalau memang Tuhan nih mau nurun azab, Yunus pasti nggak ada di rumahnya. Diintip. Besokannya, Pak dia masih ada di rumah. Nggak bakal turun azab. Kalau dulu azab dia bakal pergi. Dia juga takut. Masih ada di rumah. Hari kedua diintip lagi. Hari ketiga Nabi Yunus nih dangdingduk nih. Wah, kalau saya bohong, saya dibunuh nih sama mereka nih, sama kaum saya. Hari ketiganya Nabi Yunus pergi dah tuh ke lautan, ke pantai, maksudnya ke nyusuri pantai. Takut dibunuh sama umatnya karena dianggap dusta, nggak diturun azab. Hari ketiga dilongok lagi nih sama umatnya, dilihat nggak ada Yunus. Wah, Yunus nggak ada nih, berarti azab benar turun. Udah, semuanya iman sama Allah setelah ditinggal
Nabi Yunus karena takut gitu, takut diazab. Kalau umat dulu begitu, kalau nggak iman udah dihancurin, binasain. Gitu. Durhaka begitu. Mas sekarang umat Nabi Muhammad disayang, nggak langsung diturun azab. Malaikat Jibril nggak dehem lagi, udah nggak aman. Karena kalau dehem udah nasa. Nah ini malaikat rohaniut, jangan dehem, dengar suara tahlilnya aja, la ilaha illallah, la halaka ahlul ardi. Pasti penduduk bumi itu binasa. Dengar tahlilnya doang, makanya nggak didengerin kita. Kuping kita ditutup. Nggak ngedenger tahlil dan tasbihnya malaikat rohaniun. Ya. Lanjut ya. Mana tuh? Mana? Min hauli sautih ya, min hauli sautih. Apa tuh? Muntahahum ya. Muntahahum ila hamalatil arsh. Muntahahum, adapun muntahahum, puncak daripada mereka, apa puncak itu batasnya si malaikat rohaniun ila hamalatil arsh, yaitu sampai ke hamalatil arsh. Jadi tingginya itu ila hamalatil arsh, sampai ke penjaga siapa? Penjaga arsh. Jadi adapun muntahahum, tempatnya si itu siapa? Puncaknya si malaikat rohani itu, panggonannya itu ila hamalatul arsh, sampai kepada malaikat hamalatul arsh. Wa minhum karubiyun, wa minhum, dan sebagian, dan adalah sebagian dari mereka, yaitu adapun malaikat apa namanya? Karubiyun. Nah, itu malaikat ke macam keberapa tuh? 1 2 3 4. Ya, pertama kan hamalatul arsh, kedua malaikat hafun, ketiga ruhaniyun, keempat malaikat karubiyun. Bi fathil kaf, dengan di fathah huruf kafnya. Wa takhfifir ra, dan di takhfif huruf ra-nya. Jadi karubiyun. Hum, adapun mereka karubiyun tuh, malaikat karubiyun, yaitu sadatul malaikati, yaitu rajanya atau tuannya, penghulu-penghulunya para malaikat. Jadi malaikat karubiyun itu adalah sadatul malaikah, yaitu tuan-tuannya atau para tuannya adalah malaikat. Wahum, dan adapun mereka malaikat karubiyun, yaitu alladzina haulal arsh, yaitu mereka-mereka yang ada di sekitar arsh. Karubiyun tuh. Jadi posisinya mereka ada di sekitar arsh. Wa minhum, dan adalah, masih jam berapa nih? Nah, panjang ya. Satu lagi deh ya, satu lagi yang baru istirahat. Satu lagi apa? Istirahat dulu. Satu lagi ya. Oh iya. Wa minhum, dan adalah sebagian dari mereka. Mereka siapa? Mereka para malaikat. Ya, macam malaikat. Adapun malaikat safaroh. Malaikat safaroh namanya. Ada malaikat hamalatul arsh, ada malaikat hafun, ada malaikat ruhaniyun, ada malaikat karubiyun, dan berikutnya adalah malaikat safaroh. Malaikat safaroh itu wasaitun bainallahi wa baina anbiya'ihi wa salihina. Yakni wasaitun. Yakni
para penghubung, ya malaikat safaroh itu wasaitun, para penghubung, bainallah, antara Allah, wa baina ambiyaihi, dan antaranya para nabinya Allah, wa sholihin, dan para orang soleh. Jadi malaikat safaroh ini yang menghubungkan para nabi dengan Allah, yang menghubungkan para sholihin dengan Allah. Itu tugasnya malaikat safaroh. Yablughuna ilaihim risalatahu bil wahyi wal ilhami wa ru'yas salihat. Yang menyampaikan oleh mereka malaikat safaroh, ilaihim, kepada mereka para nabi dan salihin, risalatahu, akan risalahnya Allah, bil wahyi, dengan wahyu, wa ilham, dan pemahaman, wa ru'ya salihah, dan mimpi yang baik. Jadi penghubung, ya. Jadi mimpi yang baik itu mimpi yang disampaikan oleh malaikat safaroh. Itu kalau mimpi yang baik. Ru'ya salihah. Bukan mimpi-mimpi perempuan. Perempuan bukan mimpi baik, ya. Karena mimpi yang tidak halal buat kita, begitu mimpi. Itu bukan malaikat. Itu yang nyampein iblis. Mimpi iblis. Au bainahu wa baina khalqihi yusiluna ilaihim athara san'ihi, ya. Atau bainahu, di antaranya Allah, wa baina khalqihi, dan di antara makhluknya Allah, yusiluna, mereka menyampaikan oleh mereka, ya, si malaikat safaroh, ilaihim, kepada mereka si khalqi, makhluknya Allah, menyampaikan athara san'ihi, akan bekas apa tuh? Mana tadi? Akan bekas perbuatannya Allah. Athara san'ihi, akan bekas perbuatannya Allah. Was-safaratu huna, dan adapun safarahuna di sini, was-safaratu, dan adapun safarahuna di sini, ya, lafaz safarah ya maksudnya, dan adapun lafaz safarahuna di sini yaitu jam'un safirin, itu jamak daripada lafaz safir. Batu safir dong, ya. Bimakna rasulin, dengan arti rasulin, dengan arti utusan rasul, ya. Walaysa jam'a safirin, dan tidaklah lafaz safarah itu adalah jamak dari lafaz safir. Jadi bukan jamak dari lafaz safir, tapi jamak dari lafaz mufradnya safir, bukan safir tapi safir. Bimakna katibin, dengan arti katibin, orang yang mencatat. Jadi lafaz safarah di sini jamak dari lafaz safir yang artinya rasul, bukan lafaz jamak dari mufrad safir dengan arti katib, pencatat, ya. Li'annal musannifa, karena sesungguhnya pengarang musannif, yaitu fassara, yaitu menafsirkan oleh si musannif, yang menafsirkan oleh si musannif, akan safarah biha ula'il arba'ah, dengan mereka para malaikat al-arba'ati yang 4. Betul ya? Ay Jibrilu wa Mikailu wa Israfilu wa Azrailu, yakni malaikat Jibril, Mikail, Israfil, dan Azrail. Jadi malaikat safarah itu diantaranya adalah Jibril, Mikail, Israfil, bifathil ain, dengan difatahkan aini Azrail.
bukan Israel tapi Azrail dengan di fathah ainnya. Fajibrilu nazilun ala jamil anbiya. Maka adapun malaikat Jibril yaitu nazilun yaitu yang turun ala jamil anbiya atas semua para nabi. Jadi malaikat Jibril itu nazilun ala jamil anbiya. Wa Mikailu wakilul amtor. Dan adapun malaikat Mikail yaitu wakilul amtor, yaitu wakilnya atau wakil itu apa? Menterinya hujan, ya. Wakilul amtor. Jadi yang menjadi wakil untuk menurunkan hujan. Wa Israfilu wakilu nafkhis suri. Dan adapun malaikat Israfil yaitu wakil atau menterinya nafkhis sur, yang meniup trompet. Jadi wakil ya. Wakilnya Allah yang tugasnya niup trompet. Kalau tadi malaikat Mikail wakilnya Allah yang tugasnya adalah nurunin hujan. Yanfukhu fayamutu. Yanfukhu yang meniup oleh malaikat Israfil fayamutu, kemudian maka mati. Fayamutul khalq. Maka mati si siapa? Makhluk. Fayamutul khalqu, maka mati si makhluk oleh si makhluk. Kalau udah ditiup itu trompet oleh malaikat Israfil, maka mati tiupan pertama tuh. Mati semua makhluk, hancur. Tapi ditiup lagi yang kedua. Mana tadi itu? Wa yanfukhu lil ahya'il khalqi. Dan meniup oleh malaikat Israfil li ihya'il khalqi, untuk menghidupkan makhluk. Jadi tiupan pertama matiin, tiupan kedua hidupin. Fatarji'u al-arwahu liajsadiha, kemudian kembali oleh semua ruh liajsadiha kepada jasad-jasadnya si makhluk ya, jasad-jasadnya. Atau fatarji'ul arwahu liajsadiha, maka kembali oleh semua ruh liajsadiha kepada jasad-jasadnya ruh. Wa Azrailu wakilu qabdil arwah, dan adapun malaikat Azrail yaitu wakil untuk mencabut semua ruh. Fa idza hadara ajalul abdi amarallahu ta'ala malakal mauti ay yaqbada ruha dzalikal abdi. Betul ya? Faidha hadara ajal, maka apabila telah datang ajalun oleh ajal al-abdi seorang hamba, amaro, maka memerintahkan Allahu oleh Allah Ta'ala yang maha luhur, memerintahkan kepada siapa? Malakal mauti, memerintahkan kepada malaikat kematian. Untuk apa memerintahkannya? Ayak bido ya, benar. Untuk mencabut ruh hadzalikal abd, akan ruhnya si makhluk itu. Jadi untuk nyabut diperintah cabut ruhnya. Wali malakil mauti a'wanun minal malaikah, dan adalah kepunyaan malaikat maut. Adapun a'wanun, adapun penolong, beberapa penolong minal malaikati, dari para malaikat. Jadi malaikat maut itu punya bawahan, punya asisten banyak. Ya, a'wan nih. Beberapa penolong minal malaikah. Ya'muru yang memerintahkan oleh malakal maut hum kepada a'wan bin naz'i ruhi dzalikal abdi, dengan mencabut ruhnya si hamba itu, atau itu si hamba tersebut, min jasadihi, dari jasadnya si hamba. Jadi malaikat maut ini meritahin doang, diperintahin. CEO ya, jadi CEO dia punya bawahan dia. CEO kematian. Malaikat Azrail. Faida wasalat ilal hukum ya. Ada lamnya ya. Faida wasalat ilal hukum,
maka ketika telah sampai oleh sirruh ilal hulkum ke tenggorokan, ya benar ya, hulkum. Kemudian apa? Fatawalla, betul ya, fatawalla. Tawalla nggak ada wafanya ya. Tawalla qabdoha malakul mauti binafsihi. Tawalla maka melakukan ya, qabdoha akan mencabutnya ruh malakul mauti oleh malakul maut binafsihi dengan dirinya. Jadi kalau udah nyampe tenggorokan maka yang melakukan mencabut malakul maut. Kalau nyampe tenggorokan. Kalau dari awal mah tuh, dari awal tuh narik tuh dari kaki. Nah kalau udah nyampe sini, baru tugasnya malakul maut. Jadi bawahannya dulu deh tuh, malakul maut tinggal entengnya doang, tinggal narik doang gitu. Nah nariknya ini doang nih nariknya. Ada nariknya di betot, ada yang halus. Mungkin kalau di betot nyangkut kali ya, di betot gitu. Nah, itu yang repotnya. Wa khurujur ruhi yakunu minal yafukhi, wa khurujur ruh dan adapun keluarnya ruh yaitu ada oleh keluarnya ruh, yaitu ada oleh keluarnya ruh min yafukhi yaitu dari yafukh, ubun-ubun. Kama anna dukhulaha fil badani minhu, sebagaimana anna dukhulaha bahwasanya masuknya si ruh yaitu masuknya ruh fil badan di badan yaitu minhu yaitu daripada yafukh juga. Keluarnya dari yafukh, keluar masuknya juga dari yafukh ubun-ubun. Wa amma fathul muqtadar ya. Fa amma fathul muqtadari fammuhu muqtasar ya. Bentar. Wa amma dan adapun terbukanya mulut al-muqtadar wa amma fathu fammahu al-muqtadar, harusnya muqtadar waktu hadir sakaratul maut maksudnya, bukan mukhtasar. Dan adapun terbukanya mulutnya si siapa? Abd tadi ya. Al-muqtadar pada waktu sakaratul maut, inda khurujiha ketika keluarnya ruh. Dan adapun terbukanya si mulut ketika sakaratul maut, inda khurujiha ketika keluarnya ruh, faqila li syiddati ma yarahu minal ahwal. Faqila yaitu maka dikatakan li syiddati ma yarahu karena syiddah. Karena sesuatu yang sangat ma yarahu li syiddati ma yarahu karena sangatnya sesuatu yaro yang telah melihat oleh si hambahu akan sesuatu minal ahwal daripada banyaknya huru hara yang ada di sakaratul maut. Jadi mulut orang meninggal tuh kan terbuka atau gitu. Ketika sakaratul maut tuh udah keluar terbuka tuh mulutnya, maka kan dikepkan gitu. Terbukanya tuh karena dia ngelihat syiddati ma yarahu minal ahwal. Jadi huru hara sakaratul maut tuh luar biasa. Mengerikan gitu. Sehingga terbuka mulutnya ketika sakaratul maut. Wal yafukhu huwa al-mawdi'u alladhi yataharraku fi rasid tifli. Wal yafukh dan adapun yafukh tuh ubun-ubun tuh, huwa adapun yafukh yaitu tempat alladhi yataharrak yang bergerak oleh alladhi fi rasid tifli di kepalanya bayi, di kepalanya bocah.
Jadi kalau bocah tuh, kalau botak tuh kelihatan tuh ada gerak lembek di sini, ubun-ubun. Nah itu tempat keluar masuknya roh. Makanya kan kalau bayi baru lahir kan pada ditiup ubun-ubunnya gitu kan, nggak balik lagi rohnya. Yang niup bapaknya, kalau niup malaikat Israel ya repot. Dah, wallah alam istirahat dulu. Dan yang istirahat. Tangan ya. Ini malam minggu ya? Malam keempat. Besok malam kelima enggak? Jadi malam kelima besok mah. Malam keempat. Gak semua, Saparo kan cuma 4. Ada lagi masih panjang.
Ayo makan mau. Ini masih. Mancing-mancing nggak sih anda emang? Emang habis sih pada belanja? Iya, coba buat apa kalau ada channel itu? Semangat lagi. Iya, emang lagi semangat. Semangat lagi ada. Iya. Itu pun mana di hotel yang itu. Apa emang ayo? Betul ayo. Let's go. Ini bisa Bentar doang. lumayan. Orang lu nyantai kok juga. Ya tidur lu. Misalnya. Lagi tidur. Main aja. Senawawi mantap. Senawawi ya. Setelah pernah nanya sama kenapa Senawawi itu selalu bisa jawabannya sih itu soal Ngarah mulai. Bahasanya juga bagus.
Itu Nawawi, bukan Nawawi ada. Di mana adanya? Oh, nambah lagi ya? Ini kan kemarin berapa? 8. Di kemarin saya aja ada masuk. Di rumah aja ada masuk. Kemarin saya ini ya, berapa 500.000? Ratus ya, 100 saja 4, itu cuma 8 mas, 100 saja 4, 45, 20, enggak dong, enggak lah, 20 lah, kan 4 100, 208, 312, ya kan? Terus 400, 16, 20, 500 jadi 20. Punya gareng 4. Itu. Iya, betul. Punya gareng, 4 lagi punya janda muda orang Amsar. Iya, juga baru masuk angin nih, baru hari keempat baru masuk angin nih. Hah? Siapa? Itu yang si janda Amsar itu juga mintanya kirimin ntar mendekat lebaran. Ada aja ngirim. Si muda. Anaknya baru 2. Kecil. Yang 3 nggak mau. Ini 2 ini. 5. Kemarin yang 3 nggak mau. Ini 2 ini mah. Oh iya ya. Lupa saya. Kalau itu kan masih masa idah, kalau ini udah lama. Udah setahun, udah kelar idahnya. Udah 2 tahun, mau di Bandung. Ya mak lo itu. Tangan sini.
Kayaknya Angga pengen banget ente jadi bapaknya kayaknya. Oke, lanjut dulu lah. Dikit lagi. Udah, kelarin dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi ulumi fid dharain amin. Wa minhum hafazatun. Dan adalah sebagian dari mereka para malaikat, adapun malaikat siapa? Malaikat hafazah. Qala Muhammadun al-Khalili, dan berkata oleh Syekh Muhammad al-Khalili, Ruya anna Utsman ibn Affan, diriwayatkan bahwa sungguhnya Sayyidina Utsman ibn Affan radhiyallahu an telah bertanya oleh Sayyidina Utsman an-Nabiy kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kam min malakin alal insani. Sayyidina Utsman nanya sama Nabi, kam min malakin alal insani. Kam min malakin, berapa jumlah dari malaikat alal insani yang ada atas manusia. Jadi kata Sayyidina Utsman nanya, malaikat yang ngeliputin manusia itu yang ada sama manusia berapa? Faqala, kemudian menjawab berkata oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ishruna malakan. Ada 20 malaikat. Jadi yang di sekitar kita itu yang ada sama manusia itu ada 20 malaikat. Minhum malakun an yaminika. Minhum adalah sebagian dari mereka isruna, yaitu malakun, yaitu satu malaikat an yaminika dari arah kananmu. Ala hasanatika atas kebaikan-kebaikanmu. Jadi satu malaikat ada di kanan, wa huwa aminun ala alladhi an yasarika. Wa huwa, dan adapun malak an yaminik, yaitu aminun, yaitu yang terpercaya, alalladzi, atas orang, an yasarika, yang ada di kirimu. Jadi yang dipercaya oleh yang di kiri gitu. Jadi satu di kanan ya, satu di kiri. Fa idza amilta hasanatan kutibat asyran. Fa idza amilta, maka apabila beramal oleh engkau, fa idza amilta, maka apabila beramal oleh engkau hasanatan, akan satu kebaikan, kutibat, maka dicatat, asyron, akan 10 kebaikan. Kutibat, maka dicatat, asyron, akan 10 kebaikan. Jadi beramal satu kebaikan, yang kanan tuh nyatatnya 10. Nyatatnya. Faida amilta sayiatan, maka apabila berbuat oleh engkau, beramal oleh engkau sayiatan, akan apa? Akan keburukan. Qala alladzi ala shimal, qala, maka berkata oleh alladzi, oleh orang ala shimali, yang ada di kiri, yang ada di sebelah kiri, lilladzi alal yamin, berkata kepada orang alal yamin, yang ada di kanan. Jadi malaikat yang di kiri, ketika manusia itu melakukan keburukan, dia ngomong dulu ke siapa? Ke malaikat yang ada di kanan. A'aktubu, kata ini malaikat, a'aktubu, apakah mencatat oleh saya, gitu bahasa ini. A'aktubu, apakah mencatat oleh saya? Nyatet nggak nih saya nih, begitu bahasanya. Jadi yang kiri nanya, konfirmasi dulu, ini boleh nyatet nggak nih? Fayaqulu, kemudian berkata oleh malaikat yang di kanan, da'hu sab'a sa'atin. Da'hu, tinggalkanlah olehmu, malaikat yang di kiri, hu, akan si siapa? Si orang ya.
akan si manusia tadi sab'a sa'atin akan 7 waktu, 7 saat. Nah, tinggalin dulu, jangan dicatat dulu. Itu ya, tinggalin dulu sampai 7 saat, 7 waktu. La'allahu moga-moga aja, mudah-mudahan si hamba tadi yaitu bertobat oleh si hamba seorang tadi. Jadi harapannya ditundanya catatan keburukannya la'allahu yatubu. Ya, mudah-mudahan aja dia tobat, karena kalau tobat dicatat hapus lagi gitu. Ntar dulu, jangan catat dulu. Karena ada kemungkinan dia tobat. Fa'il lam yatub, maka ketika lam yatub tidak bertobat oleh si orangnya, oleh si hamba, qala kemudian berkata, oleh malaikat yang di kanan, na'am uktub, ya uktub, tulislah oleh engkau, ya tulis, kalau nggak tobat juga sampai 7 saat ya. Saat itu ada yang bilang 7 jam gitu ya. Nah, apa lagi tuh? Arrohanallahu minhu. Arrohana mudah-mudahan. Arrohatu bahasa mengistirahat itu menenangkan ya kepada kami Allah minhu daripadanya si hamba. Jadi mudah-mudahan kita nyata tuh Allah memberikan kesenangan gitu, memberikan kenikmatan kepada kita. Jadi jangan marah bahasanya Allah, kita nyata tuh jangan. Fasmul malaki alladzi 'alal yamini, maka adapun nama malaikat alladzi 'alal yamini yang ada 'alal yamini di atas yang kanan, di sebelah yang kanan, raqibun yaitu malaikat raqib. Wa huwa alladzi yaktubul hasanat. Wa huwa dan adapun dia malaikat raqib yaitu alladzi yaktubu yaitu yang mencatat oleh malaikat raqib al hasanati akan semua kebaikan ya. Akan semua kebaikan. Wasmul malaki alladzi 'ala shimal, dan adapun nama malaikat alladzi 'ala shimal yang ada di sebelah kiri, yang ada 'ala shimal di sebelah kiri, atidun yaitu malaikat atid. Wa huwa alladzi yaktubu sayiat, wa huwa dan adapun dia malaikat atid yaitu alladzi yaitu yang yaktubu yang mencatat oleh malaikat atid as-sayiat akan semua keburukan. Wa malakani baina yadayka wa min khalfika wa malakun qabidun ala niyasyatika. Wa malakani dan 2 malaikat baina yadayka yang ada di antara hadapanmu, wa min khalfika dan dari arah belakangmu. Jadi 2 malaikat di depan, 2 malaikat di belakang. Wa malakun qabidun ala nasyatika, dan 1 malaikat qabidun yang memegang ya, yang menjaga, qabidun yang memegang, memegang ala nasyatika atas ubun-ubunmu. Jadi di ubun-ubunnya ada malaikat yang nahan gitu, megang. Ntar waktunya baru tuh. Ini malaikat yang udah diutus awannya. Ini malaikat yang qabid ala nasyat itu awannya malaikat maut, awan ya, termasuk awan. Bagian daripada awan yang tadi itu awan malaikat maut. Penolong ya, ngebantu. Makanya salah satu surat cinta dari malaikat maut itu timbulnya dari kepala dulu. Rambut udah mulai memutih kan. Bang begitu. Enggak bang, bola ini masalah cinta doang. Cinta. Itu malaikat qabid ala nasyati. Idza tawadda'ta lillahi rafa'aka. Idza tawadda'ta, apabila tawaddu' itu
rendah hati oleh engkau lillahi kepada Allah Ta'ala rafa'a, maka mengangkat meninggikan oleh malak qabid tadi, oleh satu malaikat qabid tadi akan engkau. Jadi kalau misal kita rendah hati sama Allah, nggak sombong, nggak belagu di hadapan Allah, maka nih malaikat yang qabid ala nasyatik itu ngangkat derajat kita ditinggiin derajatnya. Wa idza tajabbarta 'ala Allahi qasamaka. Wa idza tajabbarta, dan apabila sombong oleh engkau, angkuh oleh engkau, 'ala Allahi atas Allah, qasamaka, maka binasakan, menghancurkan oleh si malakal qabid tadi kepada engkau, dibinasakan derajatnya. Jadi kita yang sama Allah durhaka, yang sombong, udah dikasih nikmat segala macam sama Allah, nggak mau ngadep Allah, kan sombong namanya. Gitu. Nah, tugasnya malaikat qabid itu udah mendemin nasib kita udah. Nah, itu. Tugasnya. Kemudian apa lagi tuh? Wa malakani ala syafataika, dan dua malaikat, dan adapun dua malaikat ala syafataika, yaitu ala syafataika, yaitu ada di atas dua bibirmu. Jadi di bibir kita ini ada malaikat yang jaga. Nah, namanya hafadzah. Di bibir. Laisa yahfazani 'alaika illa salata 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Laisa, yang tidak ada oleh malakan, yaitu yahfazani, yaitu menjaga oleh malakan ala syafati, tidak menjaga illa, kecuali as-salata 'ala nabi, kecuali kita membaca salawat kepada Nabi. Jadi sering-sering baca salawat kepada Nabi supaya apa? Dua malaikat ini berfungsi. Fungsinya dua malaikat yang menjaga mulut kita, bibir kita nih, kalau kita membaca salawat kepada Nabi. Wa malakun ala fika, dan satu malaikat ala fika, di atas fika, di atas mulutmu. Di dalam mulut tuh ada satu malaikat. Di bibir dua, di mulutnya, di dalamnya satu. La yada'u al-hayata awil hawama tadkhulu fi fika. La yada', yang tidak membiarkan oleh satu malak tadi, al-hayata, akan ular, awil hawam, atau serangga, ya, apa, binatang kecil. Ya, binatang kecil lah, ya. Al-hawam itu serangga, nyamuk, lalat, dan yang lainnya. Tadkhulu fi fika, tidak membiarkan masuk, ya. Tidak membiarkan masuk fi fika, di dalam mulutmu. Jadi tugasnya satu malaikat di dalam tuh jangan sampai ular masuk. Ya, ular makan gitu deh. Dan sampai ular masuk, tapi ada kemungkinan juga kan begitu. Lagi tidur ular, kan? Kita nggak tahu. Wa malakani ala ainaika, dan ada pun dua malaikat, yaitu ala anika, yaitu ada di atas dua matamu. Ya, ada di dua mata tuh malaikat ada yang jaga. Wa yuqalu, dan dikatakan inna ismahuma, ada sesungguhnya nama kedua malaikat yang ada di mata, yaitu syawiyah, yaitu malaikat syawiyah namanya. Fahaula ya'asyaratu amlakin ala kulli adamin, fahaula, maka adapun mereka para malaikat, yaitu asyaratu amlak, yaitu ada 10 malaikat ala kulli adamin, di atas setiap anak Adam. Fatanzilu malaikatul laili ala malaikatin nahar, fatanzilu, maka turun oleh malaikat malam ala malaikatin nahar, atas malaikat siang. Ganti sip. Ya. Fahaula wahaula, maka adapun mereka, wahaula, dan adapun mereka, yaitu isruna malakan, yaitu ada 20 malaikat ala kulli adam. Jadi yang bolak-balik turun tuh
ada 20 malaikat, 10 turun, 10 naik gitu sip-sipannya. Aplusan ya. Ini namanya malaikat hafallah. Jadi kita dikasih malaikat penjaga. Yang ada di kita tuh ada di sini dikatakan ketika Sayyidina Utsman nanya sama Nabi, itu ada berapa? Ada berapa? 20 malaikat yang jaga. Dari depan ada, dari belakang ada, samping kanan ada, samping kiri ada, di mata ada, di mulut ada, semuanya. Yang ngelaporin amal kita setiap pagi dan sore itu ada, itu bolak-balik. Malaikat shift ya, malaikat malam, malaikat siang. Yang tugasnya mantau kita, ngelaporin amal Nabi, kelakuan kita, ngelaporin ke Allah, gitu. Itu malaikat. Jadi kita itu ada dikasih modal penjaga. Kalau bahasa kasar dulu kita ngaji dikasih satpam katanya. Kita dikasih modal satpam sama Allah tuh malaikat hafazah. Cuman malaikat hafazah tuh fungsinya atau mereka berfungsi kalau kita taat ke Allah. Kalau kita nggak taat ke Allah maka malaikat hafazahnya nggak berfungsi. Nggak berfungsi. Yang di mata tuh tugasnya apa? Tugasnya bikin kita tidur. Maksudnya biar merem tuh memelekin kita. Gitu. Nah, ini fungsi ini malaikat yang jaga mata. Kalau kitanya juga taat sama Allah. Kok saya susah banget bangun tengah malam. Nah, itu tandanya 2 malaikat nggak berfungsi tuh yang jaga. Karena saking bengalnya kita. Jadi nggak fungsi dia. Lah dia mah kan nurutnya sama atasannya, bukan sama kita. Kan kalau satpam tuh sama yayasan, ya. Sama apa? Sama yayasan. Dia nurutnya aturan yayasan. Dia gaji kan yang ngegaji yayasan. Bukan si tuan rumah, ya kan? Betul nggak? Outsourcing itu kan kayak orang kerja di outsourcing. Dia mah tergantung keputusan yang outsourcingnya. Kalau outsourcingnya mau pindah dia pindah, bukan kantornya. Betul nggak? Menurutnya sama Allah, bukan sama kita. Makanya dulu ada kita kumpul-kumpul sama orang-orang yang ya katakanlah al-hikmah gitu. Mendingan mah penjaga mah jin kita bisa suruh-suruh katanya. Kalau malaikat mah orang bisa kita suruh, dia mah taatnya sama Allah bukan sama kita. Dia mah. Kalau malaikat tuh yang hafal yang Allah kirim taatnya sama Allah. Nah kalau jin mah bisa kita suruh-suruh, kapan juga kita bisa suruh. Malaikat orang bisa karena nurutnya sama Allah bukan sama kita dia. Itu mah ada bahasa begitu aja ya gitu orang-orang gitu. Namanya kita bersekutu dong sama jin ya. Dikit lagi. Wa minhum katabatun, dan adalah sebagian dari mereka ya adapun malaikat katabah namanya. Jadi ahamatul aras, hafun, rohaniyun, karubiyun, safarah, hafallah, dan berikutnya namanya kelompok malaikat namanya malaikat katabah. Wahum alladzina yansahuna min lauhil mahfuz, wahum dan adapun mereka malaikat katabah yaitu alladzina yaitu mereka yansahuna yang menghapus oleh mereka min lauhil mahfuz dari lauhil mahfuz. Jadi ada malaikat yang bisa mengganti catatan di lauhil mahfuz ya. Wahum al malaikatul kiramul katibun, wahum dan adapun mereka yaitu al malaikah yaitu para malaikat al kiram yang mulia al katibun. Wa minhum dan sebagian daripada mereka, wa minhum dan adalah sebagian dari mereka ashabul ajnihati yaitu para pemilik ajnihah sayap ya. Jadi malaikat yang memiliki sayap. Ashabul ajnihah. Kemudian batu. Janahaini likulli wahid minhum wa salasatin lisanfin akhar minhum. Janahaini dua sayap dari mereka tuh ya. Karena dia memiliki banyak sayap. Likulli wahidin
Itu bagi setiap salah satu minhum dari mereka. Mereka siapa? Malaikat katabah ya. Wa salasatin lisonfin akhor. Sonfin kan? Dan tiga lisonfin karena untuk apa? Kelompok akhor minhum yang lain daripada mereka. Terus apa lagi? Wa arba'atin lisonfin akhor minhum. Wa yajidullahu fi khalqil ajnihati fi ghairihi ma taqtadihi masyiatun wa hikmah. Masyiatuhu ya, bukan masyiatuhu wa hikmatuhu. Wa yazidullah, dan menambahkan Allah fi khalqil ajnihah, dalam penciptaan sayapnya, fi ghairihi pada yang lainnya, ma taqtadihi kepada sesuatu taqtadi yang telah menentukan oleh Allah akan ma. Oh enggak, ma taqtadihi masyiatuhu wa hikmatuhu. Oke. Ma taqtadihi akan sesuatu yang telah menentukan kepada sesuatu, masyiatuhu oleh masyiahnya Allah, oleh kebaikannya Allah, wa hikmatuhu dan hikmahnya Allah. Jadi Allah bakal nambahin sayapnya lagi tuh. Jadi dia punya 2 sayap, dari 2 sayap, tapi dari itu nanti muncul lagi tuh sayapnya lagi. Itu bisa 3, bisa 4, dan Allah bisa nambahin lagi penciptaan sayapnya. Jadi gambaran ini banyak sayap. Tapi kita jangan bayangin sayap kayak yang di TV ya. Itu kan kalau TV malaikat itu ya gitu. Jangan dibayangin. Tanbihun. Ayhada tanbih. Adapun adalah suatu peringatan ya. Perhatian. Qauluhu, adapun ucapannya musannif, akan hamalatan wa safaratan wa hafadzatan wa katabatan. Ucapannya musannif, malaikat hamalatul arsh, safarah, hafadzah, kataba, bi fathi ahrufiha, yaitu dengan di fathah huruf-hurufnya, as-salasah yang 3. Ya, hamala, safarah, hafadzah, kataba. Ya. Kan tiga awal tuh di fathah. Wahya dan adapun dia, dia kalimat tadi ya, yaitu jam'un, yaitu jamak, yaitu lafaz jamak dari hamilun, wasafirun, wahafidun, wakatib. Jadi tanbih aja ini mah. Kenapa itu semuanya di fathah awalnya? Karena itu adalah jamak dari lafaznya, dari mufradnya hamil, safir, hafid, dan katib. Jamaknya adalah hamala, safarah, hafadzah, kataba. Gitu. Wa kulluhum makhlukun wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Alhamdulillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lil abdi dil ghururi wal fardi fil umuri wa salatullah wa salamu tamama ala man yaji imama wa li hitama ala alil kirami wa sabikan nujumi wadil marami a'jani ya Rabbana tarafna ana asrafna ala
وتب علينا توبة توبة لنا عورتي وآمن روعتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر البلاد وكل ذي محبة أو جهة أو صحبة والمسلمين أجمعين آمين يا ربي أسمع فضلا وجودا منا ربي انتساب منا بالمصطفى رسولي نهضى بكل سولي بالمصطفى رسولي نهضى بكل سولي بالمصطفى رسولي نهضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه أدم حبي وآله وصحبه عداد القصير صحبي والحمد لله بالبرد والنعم والحمد لله بالبرد